Hai, perkenalkan nama saya Renisa Sadiputri dengan NIM 2206009. Kalian pernah dengar tidak berita yang sempat viral pada 24 November 2024? Seperti yang di sini, dan di sini. Nah, berita itu sempat viral di semua media sosial. Berita tentang korban perundungan anak kelas 3 SD oleh kakak kelasnya, dan kejadian itu berlangsung di kota Subang. Berita ini melaporkan kasus tragis seorang siswa kelas 3 SD di kota Subang yang meninggal dunia setelah menjadi korban perundungan. Korban mengalami kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit selama 3 hari sebelum akhirnya ia meninggal. Kasus ini menyoroti masalah serius tentang perundungan di kalangan anak yang berujung pada konsekuensi fatal yang menunjukkan dampak serius dari bullying pada siswa tersebut yang dapat menyebabkan trauma psikologis dan fisik. Dalam konteks teori psikologi pendidikan ini dapat dianalisis melalui teori perkembangan sosial yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan anak. Perundungan dapat merusak rasa percaya diri dan kesehatan mental anak yang berdampak negatif pada belajar mereka. Lalu, pada kasus ini pun termasuk teori perkembangan sosial dan emosional. Korban yang masih berada dalam tahap perkembangan ini kemungkinan besar mengalami gangguan psikologis yang serius akibat perundungan, yang akhirnya mempengaruhi kondisi fisiknya secara keseluruhan. Lalu dalam kasus ini juga ada termasuk teori belajar sosial yang dimana siswa-siswa atau anak-anak belajar melalui observasi dan peniruan terhadap perilaku yang mereka lihat di sekitar mereka. Anak yang menjadi korban perundungan pada gilirannya bisa mengalami dampak psikologis yang signifikan seperti kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan fisik yang berpengaruh pada kesehatan dan proses belajarnya. Lalu pada kasus ini juga termasuk teori kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, di mana Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung dalam tahap tertentu dan pada usia 6 hingga 12 tahun. Yang termasuk tahap operasi konkret. Anak yang menjadi korban perundungan seringkali tidak mampu mengatasi situasi tersebut dengan cara yang sehat, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi masa depan mereka. Lalu pada kasus ini juga termasuk teori lingkungan Vygotsky, yang dimana Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran dan perkembangan anak. Dalam konteks perundungan ini juga, anak-anak berada dalam lingkungan sosial yang negatif atau tidak memungkinkan atau tidak mendukung. Mereka mungkin merasa kesepian atau mungkin terkucilkan atau terasa terisolasi, yang akan mempengaruhi perkembangan akademik dan emosional siswa. Di perundungan anak-anak dapat dianalisis melalui berbagai teori psikologis pendidikan. Dalam kasus ini, perundungan menghambat perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan motivasi anak, yang bisa berujung pada dampak psikologis sangat serius, bahkan menyebabkan kematian seperti yang terjadi pada siswa di kota Subang ini. Pendidik dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak agar dampak buruk dari perundungan dapat dicegah. Nah, yang terakhir itu termasuk teori motivasi ya. Perundungan seringkali didorong oleh berbagai motivasi, seperti keinginan untuk mendapatkan status sosial, seperti agar tenar atau agar hal yang lainnya, merasa lebih kuat dan melampiaskan frustasi. Memahami motivasi perilaku perundungan sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini atau yang serupa. Baik, sekian dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.